Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Never Waktu Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Banyak parpol yang akan melirik Anies untuk diusung jadi Capres 2024. Parpol akan melirik Anies Baswedan yang akan diusung untuk jadi Capres 2024 seiring meningkatnya popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu. Popularitas dan elektabilitas Anies semakin meningkat membuat parpol meliriknya untuk kemudian diusung jadi Capres 2024. Begitu kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga pada redaksi Suara Nasional Sabtu 11 Juni. Kata Jamiluddin, Anies juga harus mampu menciptakan peristiwa dan isu sehingga tetap mendapatkan liputan gratis dari media. Kalau ini dapat dilakukannya, popularitas dan elektabilitasnya akan dapat dipertahankan bahkan meningkat. Jamiluddin mengatakan kecil kemungkinan Anies akan kehilangan panggung setelah tidak menjabat gubernur pada Oktober 2022. Anies akan terus eksis dengan mendompleng isu dan peristiwa di tanah air. Selain itu, relawan Anies yang tersebar dari Sabang sampai Merauke akan membuat event yang menghadirkan Anies. Berbagai event para relawannya akan membuat Anies semakin eksis, sehingga popularitas dan elektabilitasnya berpeluang semakin meningkat. Jadi sangat kecil peluang Anies akan menerima tawaran untuk mencalonkan kembali Gubernur DKI Jakarta. Level Anies bukan lagi gubernur, tapi sudah selayaknya jadi capres. Hal itu terlihat dari elektabilitas Anies yang konsisten 3 besar, bahkan elektabilitas Anies kerap menyodok peringkat 1, sehingga sangat layak untuk jadi capres. Begitu pungkasnya. Anies Baswedan ungkap strategi jika terpilih jadi presiden di Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sebuah strategi jika dirinya terpilih jadi presiden di Pilpres 2024. Dikutip dari redaksi Makassar Terkini, hal tersebut diungkapkan dalam sebuah acara di TV One bersama dengan Karni Ilyas. Saat itu Karni Ilyas memberikan pertanyaan mengenai langkah yang dilakukan apabila terpilih jadi presiden. Ini Mas Anies kan dianggap sebagai salah satu calon yang potensial. Kalau Kang Emil, tadi saya masih tanya mau jadi gubernur DKI atau mau jadi presiden. Kalau Mas Anies ya udah disindir lah oleh banyak orang. Seandainya itu terkabul jadi presiden, Mas Anies mau bangun apa dulu? Ucap Karni Ilyas seperti dikutip dari redaksi Rabu 16 Februari. Kemudian Anies memberikan jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Anies menjelaskan mengenai krisis. Dirinya menyebut krisis merupakan perubahan yang dipercepat. Krisis adalah perubahan yang dipercepat, setiap pribadi mengalami krisis. Organisasi mengalami krisis atau negara mengalami krisis. Maka sesungguhnya dia sedang mengalami perubahan yang dipercepat, kata Anies Baswedan. Lebih lanjut, Anies menyebut krisis tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan perubahan yang dipercepat di berbagai aspek. Jadi kita harus memanfaatkan yang disebut sebagai krisis itu untuk melakukan perubahan-perubahan yang dipercepat di berbagai aspek. Dia kemudian juga menjelaskan bahwa strateginya adalah meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia. Perekonomian kita turun, tapi perekonomian kita turun itu bukan salah hitung. Bukan ada investasi yang salah, bukan ada kebijakan yang salah, tapi ekonomi kita turun karena mobilitas penduduk dibatasi, interaksi dibatasi. Sehingga transaksi yang sifatnya langsung itu turun, tapi transaksi yang tidak face-to-face mengalami lonjakan. Anies menyebut perlu melakukan penataan ulang perekonomian di Indonesia. Ini kesempatan bagi kita sebagai bangsa untuk melakukan penataan ulang atas perekonomian itu. Perekonomian ini semua ikut sumbang, ada yang bawa modal uang, ada yang bawa modal tenaga, ada yang bawa modal teknologi, ada yang bawa modal tanah, ada yang bawa modal macam-macam, masuklah dalam sebuah perekonomian. Anies juga menjelaskan, dari sisi tersebut, nantinya ada distribusi pendapatan. Lalu dari situ ada distribusi pendapatan, ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya sedikit. Nah, ketika terjadi krisis ini berhenti semua, kita ingin meningkatkannya lagi. Maka kita harus meningkatkan kualitas perekonomian kita. Bukan saja perekonomian yang berorientasi pada pertumbuhan yang cepat, tapi juga pertumbuhan yang berkualitas. Begitu ungkap Anies. Elektabilitas capres pilihan warga DKI Jakarta, Anies Baswedan tembus hingga 30%. Pilpres 2024 terus menjadi topik hangat meski baru akan dilaksanakan 2 tahun lagi. Dalam survei bertajuk Survei Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Peta Politik menuju Pilgub 2024 yang diadakan oleh lembaga
survei Populi Center ada 22 nama yang diajukan sebagai Capres 2024. Capres ini merupakan pilihan masyarakat DKI Jakarta. Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind yang diajukan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait dengan tokoh yang akan dipilih sebagai presiden jika Pilpres dilakukan pada hari ini, Anies menduduki posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 29,0%. Banyak parpol yang akan melirik Anies untuk diusung jadi Capres 2024. Parpol akan melirik Anies Baswedan yang akan diusung untuk jadi Capres 2024, seiring meningkatnya popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu. Popularitas dan elektabilitas Anies semakin meningkat membuat parpol meliriknya untuk kemudian diusung jadi Capres 2024. Begitu kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga pada redaksi Suara Nasional Sabtu 11 Juni. Kata Jamiluddin, Anies juga harus mampu menciptakan peristiwa dan isu sehingga tetap mendapatkan liputan gratis dari media. Kalau ini dapat dilakukannya, popularitas dan elektabilitasnya akan dapat dipertahankan bahkan meningkat. Jamiluddin mengatakan kecil kemungkinan Anies akan kehilangan panggung setelah tidak menjabat gubernur pada Oktober 2022. Anies akan terus eksis dengan mendompleng isu dan peristiwa di tanah air. Selain itu, relawan Anies yang tersebar dari Sabang sampai Merauke akan membuat event yang menghadirkan Anies. Berbagai event para relawannya akan membuat Anies semakin eksis, sehingga popularitas dan elektabilitasnya berpeluang semakin meningkat. Jadi sangat kecil peluang Anies akan menerima tawaran untuk mencalonkan kembali Gubernur DKI Jakarta. Level Anies bukan lagi gubernur, tapi sudah selayaknya jadi capres. Hal itu terlihat dari elektabilitas Anies yang konsisten 3 besar, bahkan elektabilitas Anies kerap menyodok peringkat 1, sehingga sangat layak untuk jadi capres. Begitu pungkasnya.